Kalau siang aman, nampak mata gitu kan. Kalau malam gimana? Kalau malam tetap apa istilahnya, lumennya apanya, penerangan cahaya itu harus. Itu kalau dia kerja malam. Ya, ya tetap harus ada penerangan, Bang. Harus. Ya, jadi nggak ada apa rambu-rambu. Saya lihat malah yang di depan toko roti apa ini, ya, Itu dia bisa kemana? Rencananya Berencana. dari ceritanya biar orang awam ini paham, Mas. Ya. Banyak orang nggak tahu sesuatu terjadi begitu saja dan muncul. Dia nggak tahu dan nggak paham kenapa itu terjadi. Karena Pak Mas Gun ini sesuai dengan yang kami gambarkan. Kami tadi nggak tahu tentang ini nih Mas, manajemen keselamatan konstruksi, Iya. ya kan? Berarti bukan hanya konstruksinya aja yang aman kan? Masyarakat juga harus aman, betul maksudnya. Jadi aku itu ada galian drainase yang memang lagi heboh di Medan. Tapi aku lewat situ takut. Di situ orang kerja, di situ lubang menganga, di situ bekonya bekerja. Nggak ada pengaman sedikit pun, Mas. Boleh, Mas? Itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi setiap ada kegiatan, apalagi itu namanya menggali, menggali dengan alat berat, itu harus ada minimal polisi lain, ya kan? Polisi lain itu juga minimal ada berapa juga ada jaraknya. Okay. Nah, kemudian harus ada petugas. Oke. Petugas Pengawas lalu lintas. Jadi dia harus bawa bendera. Namanya petugas blackman. Ya. Blackman. Nah itu, apalagi itu pakai alat berat. Ya. Alat berat pun harus ada operatornya, harus ada istilahnya kalau itu kernetnya ya, asisten untuk yang asisten operator lah namanya itu. Kalau mengawasi lingkungan. Kadang-kadang swingnya itu kan, ya, itu bisa mengganggu lalu lintas, bahkan membahayakan orang lain. Ya. Jadi kalau perkara keselamatan namanya K3 itu di segala lini harus ada. Wajib ya? Wajib. Jangankan di konstruksi, di bidang proyek, kita di kantor atau bahkan di rumah tangga, di rumah tangga itu kan harus ada namanya, ya memang nggak ada di dalam, cuman kita harus hati-hati di dalam. Ya minimal kalau di rumah fire extinguisher kita punya. Iya. Ya kan? Itu standar minimal mungkin ya. Contohnya lah ini. Maaf saya minum ya. Ini gimana supaya kita selamat supaya ini nggak membahayakan, nggak menjadi persoalan. Ya, ketika kita minum sebaiknya langsung ditutup. Itu minimal. Itulah. Ya, sampai sesimpel itu harus kita sadari. Jadi di rumah tangga pun seperti itu. Misalnya kita setrika harus bagaimana? Seperti itulah Bang. Itu yang simpel yang harian umum ya. Contohnya itu tadi. Apalagi? Nah kalau kita minum kadang-kadang kan terbuka aja. Kita noles apa? Makanya begitu kita minum sebaiknya kita tutup supaya aman. Itu contoh kecil lah. Itu minum. Minum. Apalagi di proyek. Nah di proyek itu pemahaman warga itu kan nggak semua sama. Iya. Oleh karena itu yang paham saja harus mengamankan. Misalnya contoh tadi galian ya harus minimal ada polisi lain dan ada petugas. Kalau ada yang mendekat alat berat misalnya harus dicegah, harus ini. Memang ada pernah juga kemudian
Pak Burhan juga mungkin pernah lihat ya. Dia bikin polis lain tapi langsung di lokasi di tempat di mana mungkin harus ada jaraknya, harus ada jarak nggak berapa meter ya, minimal 2 meter lah. Nanti aku liatin videonya Mas ya. Aku sempat ngambil videonya. Di situ orang lalu lalang, di situ galian yang menganga, di situ eskavator swing seenaknya. Ya, berebut jalan dan semua lah. Kalau siang aman, nampak mata gitu kan. Kalau malam gimana? Kalau malam tetap namanya penerangan itu harus sesuai. Artinya sesuai itu apa istilahnya? Lumennya apanya? Penerangan cahayanya itu harus. Itu kalau dia kerja malam. Iya. Ini proyek ditinggal malam. Oh, tinggal malam. Ya tetap harus ada penerangan, Pak. Harus. Memang kan nggak mungkin ada petugas kan. Iya. Tetap harus ada apa namanya penerangan yang Setempat ya. setempat. Nah. Jadi misalnya ada jalan, ada rambu juga menandakan itu proyek sedang berjalan segala macam. Rambu itu perlu. Karena apapun ceritanya orang awam itu walaupun awam, tapi kalau sudah ada rambunya, oh ini harus. Oh ya. Harus ada rambu dan lampu. Oke. Awareness itu di semua bidang dan semua tempat harus dilakukan kan. Ya. Nah kalau Mas Gun kan pasti udah juga lewat di beberapa tempat yang sedang dilakukan di Medan. Itu layak kan? Kalau saya katakan itu tidak layak. Kenapa? Karena beberapa yang saya lewati seperti yang di jalan Katamso itu cuma itu. Kita mengangaja, jadi nggak ada rambu-rambu. Saya lihat malah yang di depan toko roti di Majestic nggak ada apa-apanya sih. Nah itu membahayakan pejalan kaki atau warga atau siapapun yang lewat situ. Apalagi kadang-kadang kita kan melihat orang parkir situ. Parkir itu kan ya tahu diri lah Bang, tahu sendiri lah kalau di Medan ini kalau parkir masuk kepalaku udah bahasa bodoh. Iya. Artinya gini, kadang-kadang kita sendiri yang memarkirkan. Nah, begitu keluar baru tukang muncul ya. Gitu ya. Sering terjadi. Sekarang kan Medan nggak pakai parkir orangnya tambah cash. No cash. Memang no cash Pak. Waktu datang dia nggak ada. Waktu datang nggak ada. Begitu mau keluar baru muncul. Dengan alat no cash itu. Nah, itulah kelakuan tukang parkir kita. Nah, itu harusnya. Dan katanya gini, nggak ada sinyal Pak. Akhirnya cash juga. Cash juga. Jadi kalau itu dalam keselamatan kerja ya Mas Gun ya, dalam proyek boleh kayak gitu Pak? Ya semua saya kira pengamanan itu lebih prioritas lah ya. Satu orang aja udah terlalu besar untuk celaka di situ. Iya. Maka harus ada, termasuk pembayarannya juga ada. Memang udah. Yang ada. Itu masuk dalam mata anggaran proyek. Iya. Kalau tidak ada ya buat anggaran yang salah. Harusnya dia bisa kena juga. Perencanaan itu kan termasuk itu. Ya seperti yang sebelum itu cerita Sitrakom dan segala itu harus ada dibahas di situ. Apalagi misalnya daerah-daerah komersil ya, itu kan kegiatan itu aktivitas di situ kan sulit diduga ya. Ini. Dan satu lagi terutama tentang ini penggunaan side ditch kita ini kan bisa dibilang ya prefab semua ya, barang jadi yang menggunakan alat berat, sehingga proses pemasangannya yang sangat mulai dari bawahnya mungkin ya. Saya pernah melihat di situ ya, gitulah. Sehingga tukang parkir aja pun ketakutan. Ih, gila kerjaan seperti ini. Di bawah tuh ada orang menunggu mengarahkan menurunkan beton side ditch tadi tanpa pengamanan. Nah, bayangkan itu dibiarkan berlalu seperti itu aja. Nanti kalau ada apa-apa, saya dengar malah ada yang korban kan. Ya seperti itu nggak ada pengawasan seperti itu Pak. Jadi ini kerjaan maka saya harap kali Pak Gun selaku asosiasi di situ, saya kira ini gimana nih Pak? Apa memang nggak kelihatan atau asosiasi nggak mau nengok nih Mas Gun. Ya.
kita memang asosiasi perkumpulan keselamatan konstruksi Indonesia. Tapi jangkauan kita bukan itu. Kita nggak dalam rangka mengawasi, nggak bisa. Kita mencetak sumber daya manusianya. Jadi kalau kita jangankan dulu ya, waktu kita di LPJK ya, kita tidak jangkauan tangan kita itu nggak sampai supervisi mengawasi, nggak bisa. Itu dulu pernah kami protes waktu pembangunan JL Marriott. Itu kan ada korban juga. Itu JL Marriott itu ada korban itu, Bang. Jadi waktu itu saya ingat strom. Jadi bukan bagiannya itu, tapi melakukan. Nah, itu yang nggak boleh kayak gitu. Jadi bukan expertnya, bukan expertnya. Tapi sebagai expertise atau sebagai pencetak expertise, mungkin ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral. Ya bisa. Memang secara moral kita ikut bertanggung jawab. Kalau ada kejadian terjadi kecelakaan kerja, gitu ya. Atau bahkan sebelumnya, Mas. Prihatin juga, artinya. Cuman kita untuk secara hukum, secara nggak punya kewenangan. Ya. Cuman namanya masyarakat bisa juga mengkritisi. Jadi kita dalam posisi itu lah sekarang. Nah, sekarang ini karena kan aku awam nih, Mas. Ya. Aku kan pengen juga paham kayak Mas gitu. Kayak ada enggak bukan gitu, Pak. Maksudnya ini kan memang begitu. Bicara awam tentang hal yang memang harus dipahami masyarakat supaya mereka. Jadi saya sepakat. Oleh karena itu kita perlu kuat. Oleh karena itu beberapa asosiasi kita harus menguatkan peranan mengkritisi pembangunan. Kita oleh karena itu saya senang sekali diundang oleh Pak Burhan selaku Ketua PJI untuk mengkritisi pemerintah karena ini apapun kan yang undang aku yang undang. Aku undang Pak Burhan, carikan kawan orang gitu. Karena aku juga minta pendapat Pak Burhan ke ekspertisnya di bidang jalan. Nah, pekerjaan yang aku lihat ini kan tentu tidak terlepas dari urusan jalan. Ya, memang di dalam keselamatan konstruksi itu tidak ada keselamatan Proyek dalam proyek, di luar proyek pun harus. Itu termasuk lingkungan, Pak. Impactnya. Iya. Jadi contohnya yang kita bahas ini termasuk lingkungan juga. Itu ya kan, lingkungan bisa tercemar, artinya debu aja. Debu aja bisa. Contohnya gini, Bang Burhan, di yang abang perjuangkan untuk bebas itu, Lapangan Merdeka. Aku salut sama Bang Burhan sama Bang Mido ya, selalu bersuara. Memang harus ada orang yang bersuara. Nah itu kan sering lumpurnya itu mengganggu lingkungan. Nah itu kayak gitu itu harus. Nah, kayak pembangunan di sekitar rumah Mas Gunung Pak Burhan ya. Boleh ku bilang mulai dari dikorek di simpang simpang Juanda, sampai ke ujung situ itu debu dan lumpur itu apa diperbolehkan mereka meninggalkan itu? Nggak bisa, harusnya kalau namanya proyek besar kayak gitu, besar kecil nggak ada bedanya, nggak ada ukurannya, nggak ada ukurannya, karena itu misalnya dump truck itu harus ditutup ditutup apanya itu harus ada standar penutupannya, harus ada supaya nggak tumpah ke jalan. Terus ini kadang-kadang bannya juga harus dicuci itu. Jadi kalau ada proyek-proyek yang terkait dengan penggalian, Bang Burhan, itu bannya itu harus dicuci sebelum keluar. Sebelum keluar itu harus dicuci dulu.
pernah lihat di Ada memang sistem itu manajemennya seperti itu Bang, harus itu masuk di dalam manajemen proyek. dan itu dibayar kan? Iya, harus Ini bagian daripada metode pelaksanaan. Kerja. Bagian dari. Jangan gara-gara dia mau untung besar, Ya. itu kan lumayan juga mas. Tapi ini Pak Gun ya, kebetulan Pak Gun ini orang pengairan ya. Iya. Saya lihat drainase ini sebenarnya, saya nggak tahu master plan drainase Kota Medan ada nggak ya? Sedang dikerjakan, Sedang bekerja. sedang bekerja. Sedang bekerja tapi dia udah korek mas. Sedang artinya belum sudah ada, cuman belum di Bukan. Publish. belum diketok palu. Belum boleh, gitu ya. Mungkin Ini pertanyaan sebenarnya agak geliti aku juga nih mas. Kenapa aku tengok? Udahlah tidak ada pengaman, ya kan? Dan seakan-akan dia bikin saluran itu juga nggak berukuran. ya, Ya. jadi itu yang saya memang nggak mengkritik, masih batin gue aja. Jadi kapasitas mereka nggak tahu, aku nggak tahu desainnya siapa. Artinya kita nggak perlulah menyalahkan. Kita nggak salahkan, tapi Tidak, kenyataan ini dan yang tidak salah. seperti itu. Kenapa kok artinya gini? Di dalam jalan yang biasanya nggak ada banjir, nggak ada air, Sekarang apa? besar kali apanya drainasenya. Jadi ini kalau di teknik Pak Berannya namanya over design. Over Desain ya. Iya, jadi terlalu, kalau namanya kita mendesain itu kan sesuai dengan yang kapasitasnya. Misalnya ini berapa debitnya, ya kan? Ya kan? Ya. Dimensi salurannya Iya. bagaimana, berapa kan itu. Ya kan Ini ada ada hitungannya. dihitung lah daya serap tanah sekitar Ya. berapa, daya serap aspal berapa, ya kan? Terus curah hujan berapa, throughput Ya. hasilnya Iya. yang ikut. Tapi Nggak ya itu tahu. Mungkin gini, itu Pak. di luar keselamatan kerja ya. Ya, memang kita sebagai seorang engineer harus memperhitungkan Situ. itulah. Ya. Tapi satu lagi saya begini Pak, untuk sekarang ya kata Amsu ini banyak hal yang kita lihat aneh-aneh ya, misalnya elevasinya nggak jelas mau kemana. Nah itu dia. Berikutnya lagi sebenarnya gini, saya lihat tuh itu kan dia sepenggal, saya ditch ya, prepa. Itu kan yang paling bahaya di ditch ini kan adalah memeliharanya nanti gimana. Ya, kan? Ya. Apalagi sepenggal yang kelihatan itu antara satu dengan bagian penggal lainnya itu nggak nyatu Pak. Ya kan? Dan tidak akan pernah nyatu karena saya lihat tuh kayaknya nggak tahu saya, desain yang saya tahu itu ada lantai kerja Pak. Jadi lantai kerja inilah sebenarnya di labeling sehingga tahu mau miringnya kemana. Nah, kemudian baru diturunkan itu nanti unit jadi duduk di situ, maka dia pasti. Kedua adalah antara spongol segmen tadi itu nyatu, itu ada jantan betinanya. Kenapa? Bahayanya drainase ini adalah ketika terjadi kerusakan nanti di antara lubang-lubang yang celah di antara beton itu sendiri, itu berbahaya. Kita kan mendesain untuk, saya kira di atas 20 tahun kan. Kalau sekarang mungkin dalam 5 tahun ini nggak nambah. Memang Tapi ketika kalau lihat itu mas seperti yang Pak Burhan ceritakan itu, aku awam, aku nggak ngerti apa bisa memang ada tinggi rendah begitu. nggak bisa, air namanya kan dia punya, malah kekasaran permukaan itu ada juga ya, dihitung juga. Ada. Supaya dia mengalir dengan normal. Condition itu ada. Kekasaran juga ada. Kekasaran. Permukaan juga Ada. Nggak, itu kan kalau menurut aku nggak sampai secara Detail. jelimet detail gitu, tapi dalam frame dan logika tuh Pak ya, itu justru tidak memberikan keselamatan jangka panjang bagi masyarakat. Nanti ketika air itu Masuk di ke celah. sela-sela itu, nanti kan turun Oh iya, tanahnya. pasti turun tanahnya di bawah. Iya. Jadi, Jadi gini, saya melihat beberapa proyek drainase Kota Medan, Bang. Itu baik kontraktornya maupun konsultan pengawasnya, saya tidak pernah melihat namanya water pass, alat water pass. Coba pernah nggak? Dia bikin drainase tuh nggak ada warna Nah, itu yang aneh. Padahal kalau namanya
pekerjaan air itu harus itu setiap paling tidak setiap 100 meter itu di elevasinya dicek. Nah ini nggak tahu aku pakai apa, entah pakai benang, pakai apa tradisional ya, kayak zaman dulu. Itu nggak bisa pakai apa namanya selang. Nah itu selang air ya. Nggak akurat. Tapi kota modern masa pakai selang air. Nah itu. Bukan. Ini pekerjaannya katanya apa ya, sistem baru, sistem katalog segala macam. Saya lihat ini malah gini Pak, ada nanti yang unitsnya itu kurang tinggi mungkin. Ini sambung dengan beton lain. Saya nggak tahu nih perhitungan strukturalnya macam gimana. belcap gitu ya. Iya. Nah kalau pelcap, ini bagus betul, lah ini kan. betul. Pelcap dia ada side-nya lagi, ada relnya kan. Ya. Seandainya terjadi apa-apa dia nggak akan lari Iya. dari samping. Nah, tapi kalau yang Pak Tirta Pembangunan mungkin sama Pak yang kuliah pasang bata di atas side ditch itu pasang bata. Ini kurang tinggi, ya kan? Itu ada berapa saya tidak lihat ya kan? Itu dipasang suhu beton. Saya nggak ada dudukan atau angker ke beton yang udah jadi tadi, beton K350 mungkin K tinggi lah ya. Kalau K350 bagus mungkin Pak, mungkin takutnya rambat pula ya. Kayak gini aja Pak. Ya, jadi aku lihat Bang ya. Kita kan nggak mungkin melihat ke dalam. Iya. Ya kan ya. Dari ini maaf ya, dari apanya? Side ditch-nya. elevasi puncak ini, ya kan? Ini sudah tinggi rendah. Situ berarti tidak sesuai dengan elevasi dasar, ya kan? Nah itu perlu itu gimana lah kita mengkritisinya gimana lah? Itu yang sebadan aja tinggi rendah ya? Iya. Yang sebadan aja itu ya? Sebadan, ini tinggi rendah. Makanya saya nggak tahu, karena setahu saya kalau buat servis pertama adalah elevasi lantai kerjanya dulu. Lantai kerja. Di setting di situ. Baru kita dudukkan ini pasti duduknya pasti lama, kali 3 bulan lagi pasti. Nah. Tapi itu kan tidak. Saya pernah lihat orang Itu tadi lah karena nggak ada waterpass. Ini juga nih di kota metropolitan ada orang kerja seperti itu. Iya betul juga Pak. Jadi aku pun mungkin juga perlu kita apa lah Bang? Dari kita sendiri introspeksi, Inkindo bagaimana? Nah, Artinya begini, Inkindo kalau bisa adalah macam pelatihan, ya kan? Pelatihan. Di samping kontraktornya juga harus sadar kalau namanya pekerjaan drainase ya. itu harus ada namanya waterpass supaya untuk mengecek elevasi minimal 100 meter, namanya hekto. Itu ya, Per hekto itu di Iya betul cek. juga. Aku pernah Nah itu gimana? Kita terus terang aja hanya mengelus dada aja Bang. Tapi gini yang paling Gimana caranya mengkritisi atau memberitahu kepada publik bukan kepada owner, pada Enggak, gini Pemko. Pak, Gimana gini, caranya? satu lagi adalah itu kan sebenarnya ada kewajiban juga buat pelang proyek. Oh iya harus. Kalau di luar malah lihat itu ada apa namanya nomor telepon yang bisa dihubungin ya ketika kita komplain. Nah, ini kan proyek ya nggak tahu kita kapan selesainya, tidak ada. Saya pernah kemarin kemana ya di jembatan. Saya pikir luar biasa nih jalan total ditutup Pak, malah jalan kolektor sekunder mungkin ya, tapi luar biasa jalan sama itu ditutup. Saya pikir luar biasa nih kerjaannya apa? Ternyata hanya saya bilang bukan jembatan ya, titi itu 20 meter. pakai box juga bisa. Sebenarnya tapi tutup udah berapa bulan itu? Nggak tahu. Itu saja saya lihat pelaporannya juga nggak ada tanggal, nggak ada tanggal kapan selesai. Makanya aneh juga ini kelihatan nggak bertuan kota ini, ternyata sudah ada orang yang Masalah ini lagi kemarin di grup nih Bang Duran baca ya, yang bahwa kontraktor Medan ini kejam dan bengis. Kontraktor proyek-proyek di Kota Medan itu cukup kejam dan bengis, serta tidak bertanggung jawab. Contohnya ini, mereka punya proyek peremajaan drainase, masyarakat yang dibebankan. Akses jalan utama kami dihancurkan, dan setelah proyek mereka selesai, tidak kunjung dikembalikan, tidak kunjung diperbaiki. Oke?
Kutunggu 2 hingga 3 bulan karena aku masih tidak percaya bahwa pengerjaan proyek ini seminimal ini dan setidak bertanggung jawab ini. Dan setelah aku tanya tetangga, mereka akhirnya mengalah karena awalnya mereka marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Akhirnya mereka ya udahlah, karena ini satu-satunya akses utama jalan kami perbaiki sendiri, kami semen sendiri. Nah, maksud aku kan di dalam manajemen proyek itu ada yang namanya planning, perencanaan. Berarti kan memang kontraktor ini memang sudah berencana, mereka buat proyek, kemudian masyarakat lah yang nombok untuk imbas proyek mereka. Kan jahat ya kan, Bi? Maksud aku kan kalian udah dapat cuan 30-an juta, ratusan juta. Apa sih salahnya kalian letak batu bata terus kalian semen gitu loh? Sikit aja nya. Dan seandainya kalian sepelit itu dan sekejam dan serakus itu, yang mbok disosialisasikan. Bilanglah kepada masyarakat bahwasanya kami akan buat proyek dan imbas proyek ini tolong masyarakat nombok sendiri ya, semen sendiri ya. Biar apa? Biar kami sebagai masyarakat pun menabung, membuat sebuah dana darurat imbas proyek Kota Medan. Biar kalau ada proyek-proyek kayak gini, kami nggak terkejut, kami udah siapkan dananya. Kalau kayak gini kan pas lagi nggak ada uang kami ngutang jadinya, ya kan? Semen, batu bata, panggil tukang lagi, berapa boy? Itu maksudnya. Jadi tolonglah kontraktor-kontraktor Medan nih, kalau udah pelit fasilitas jangan pelit komunikasi gitu loh. Kabari kami gitu. Karena kenapa? Aku tanya Kevin pun tak tahu. Ya oke, nggak ada kalian bahas tentang imbas kalian proyek ini. Dan tolong kepada kontraktor-kontraktor Medan, hentikan sikap kalian yang seperti ini, sikap amburadul kalian ini, karena bisa mencederai citra Pak Bobi. Udah bagus sekali visi misi Pak Bobi tentang pembangunan Kota Medan ini. Musuh Pak Bobi bukan preman, musuh Pak Bobi bukan pengusaha, bukan politikus, tapi kalian lah kontraktor-kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Itu pun harus ada rapat sosialisasi, ya kan. Nanti kalau ada, tolong itu biasanya camat atau kepling itu harus Jadi keterlibatan publik. Ya itu tadi, makanya si Laskop itu ditambahin kan, edukasinya harus juga. Jadi Menyerap aku balik ke yang tadi lagi Bang ya. Seandainya owner bohir atau apapun itu yang kita bilang dalam proyek itu tidak memasukkan poin-poin yang bisa menyelamatkan proyek dan masyarakat, gimana Mas? Itu harusnya kan ada namanya pengawas, konsultan pengawas. Sebelum kita melakukan pekerjaan, ada namanya PCM. Khusus ya, Reconstruction meeting. Nah, disitulah harus dianalisis baik oleh kontraktor maupun oleh konsultan pengawas. Di situ dibahas. Ya, kapan kita sosialisasi terhadap itu dibuat berita acaranya. Itu harusnya seperti itu. Tapi gini Pak, saya dengar ini kan agak versi kontraknya agak berbeda ya. Ini e-katalog. Saya nggak tahu dalam e-katalog itu peran seperti itu masih ada ya. Saya kira semua ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Standar Kalau e-katalog kan sistemnya saja. Ya, sistem lelang. Ya, Pengadaannya. Pelaksananya harus ada itu tadi bukan PCM. Tapi karena gini Pak, maksudnya gini. Malah bahkan apa istilahnya? Sebelum request follow misalnya gitu. Ya, sebelum kontrak itu ada namanya penguapan. Kalau memang dites lagi di lapangan, di lokasi itu, kalau memang nggak tolak dibuang. Karena kalau yang semuanya tapi itu tergantung hati dan ketegasan daripada konsultan. Jadi gini Mas Gun, Ya. ini bukan rahasia umum kurasa ya. Lagi mix, begitu udah dekat, dia udah sekian lama jalan, dia punya water tank, siramis itu, dia diputar berapa kali dah, selamanya dapat lagi tuh. Tapi itu yang nggak boleh karena gini, semen itu ada visi rasio ya, water cement rasio, perbandingan kalau tambah air sekian harus tambah semen sekian. Memang itu manipulasi tengah jalan. Jadi sifat pompa air di dalam truk mixer itu sebenarnya bukan itu Pak. Itu penting ketika ada selesai dibersihkan. Bukan dengan menambah air itu sebenarnya. Nah, jadi di situ tadi harus diuji juga kualitas provisinya tadi ya. Sejauh mana dia? Saya terus terang aja punya anggota kemarin itu Bang.
kecewa juga saya. Kenapa kamu kok nggak ke lapangan? Kan ada persoalan di sini. Ada persoalan di sini. Dia nggak, loh, Pak, saya kan tenaga ahli, saya nggak harus Tiap hari? ke lapangan, tiap hari ke lapangan. Loh, kamu kontrak kita ini adalah Gede ya. kontrak hari kalender. Hari Minggu pun kamu harus datang. Masa jawabannya hanya saya ke lapangan kalau ada masalah saja. Dia nggak prepare untuk tidak ada masalah ya. Ya, kalau ada masalah saja Iya, ke lapangan. seharusnya dia datang ke sana dia prepare untuk tidak ada masalah. Supaya jangan terima tindakan Justru supaya nggak ada masalah. Iya. Gitu. Jadi kayaknya Inkindo harus anu Pak, harus Lebih. sadar, harus melakukan introspeksi diri agar melakukan pelatihan tenaga ahli. Tapi kurasa, Tapi- aku nggak tahu persis ya Pak ya. Kurasa itu wajar dan perlu diadakan. Kami masyarakat awam itu memang kan secara teknis tidak mengetahui. Iya. Jadi tanggung jawab profesi kalian dalam kelompok manapun, kayak Pak Farhan dari jalan, Mas dari K3 segala macam, itu tentu punya tanggung jawab moral untuk Iya. menjaga hal itu. Jadi siapapun kurasa wajib itu Mas. Jadi sebenarnya gini lagi Pak, bahwa dalam tentang kalian ini kan ada keahlian, keterampilan dan attitude ya. Masalah attitude ini sekarang yang paling, makanya sebenarnya setiap orang yang bersertifikat itu harus ada kode etik yang dia pegang. Iya. Kode etik adalah dari asosiasi profesi Pak sebenarnya. Iya. Jadi itu Asosiasi profesi yang profesi. memiliki Jadi integritas. Iya, integritas termasuk. Kenapa? Kalau gitu bisa dong mereka di. Oh iya, bisa. Di- Yang masalahnya adalah sampai dengan sekarang nggak pernah ada laporan bahwa ada orang mengklaim tentang itu. Attitude adalah kenapa? Ada orang pintar tapi tidak punya attitude. Iya kan? Itu menjadi monster merusak dunia konstruksi kan? Kepintarannya Allah untuk bohong. Karena engineer itu boleh saja salah, boleh aja salah. Yang nggak boleh itu berbohong. Ya kan? Nah itu tidak boleh. Contohnya- Salah itu wajar. Contohnya Bang, mengenai saya juru ukur. Iya iya. Juru ukur. Ketika juru ukur itu bohong, udah hancur lah. Oh iya. Bisa gitu ya. Enggak gimana? Karena bukit jadi Bukit bukit jadi jadi apa ya? Lembah. Mbak, nah itu. Ya, itu. Jadi gini Mas, kita balik lagi ke masalah keselamatan Ya. konstruksi. Seandainya adalah masyarakat yang videonya nanti lihatin sama Mas, jatuh di dalam lubang proyek itu, dia mau kemana itu Mas? Melapornya. Nah, itu termasuk Klaimnya kemana ya? klaimnya ke Pemko. Ya. Ada istilahnya apa kan? Istilahnya apa? Ya, lupa Bu. Ada itu Pelayan di dalam hukum itu ada. Ada ya? Kalau pemerintah itu lalai dalam Ombudsman. Hah? Ombudsman. Bukan. Bukan. Kalau pemerintah itu lalai menyediakan fasilitas Keamanan, keselamatan itu ada itu klaimnya ke pemerintah. Iya, undang-undang jalan itu loh. Di jalan ada enggak? Misalnya di dalam hal keselamatan. dalam keselamatan proyek. Kalau normal jalan tuh ada misalnya Nah, wabah tidak kalau diperbaiki. itu kalau untuk pada saat ada proyek itu ya ada apa namanya Ke pelaksana pekerjaan. pelaksanaan pekerjaan ke itu klaim ke lapor ke polisi itu nanti disidik. Tapi saya kira memang perlu ya penguatan seperti ini misalnya, atau mungkin lipat data apa ya, Gini lah Bang. kewajiban papan proyek itu sehingga tempat klaim ada di luar sana, negara tetangga kita itu Ada nomor telepon. ada nomor telepon, nomor dihubungin. Malah jam kerja Pak. Kenapa? Saya pernah lihat di mana ya, saya lupa nih, di negara tetangga lah. Itu Singapura kita datang kan belum ada kerja, karena dia di ruang publik, ya kan dia kerja itu setelah orang nggak ada, jadi jam 10 malam dia kerja. Besok pagi udah selesai, itu bersih lagi. Hanya kita lihat aja, udah perlu bagus jalan ini. Itu kan sebagian dari manajemen keselamatan Iya. kerja kan. Iya, sampai dengan ini saya ingat kali itu, karena saya
tinggal menginap dekat tempat kerja itu. Untuk memindahkan rambunya aja pun aparat yang berwenang, nggak bisa orang sembarangan. Karena di aparat itu misalnya jalan mau ditutup, yang naruhkan itu aja pun yang megang itu aparatnya. Jadi kalau kewajiban polisi, Dan polisi tidak bisa bisa sekarang, Pak jangan dulu orang proyek lah yang mengatur-ngatur. Makanya sekarang saya lihat, sekarang sangat tidak berwibawanya pengelola. Kenapa? Nama proyeknya enggak ada, kapan siap, kapan selesai. Terus dia kerja terus. Yang berkepentingan yang punya proyek harusnya. Punya proyek yang menggunakan anggaran masyarakat tadi, tidak care tentang itu. Harusnya dia sediakan dong. karena dia pikiran Keterlibatan masyarakat. karena dia pikir bisa diakses lewat internet. Ya, Mungkin mungkin begitu ya, kan. tapi kemana? Coba lah, kita mau kemana? Di sana tempat pengaduannya ada. Iya. Kalau dulu kan memang papan proyek itu betul-betul dipasarkan. Oh ya wajib dong, itu wajib ya. Kan? Itu saya nggak tahu. Dan sekarang sepanjang jalan itu ada apa lihat? Nggak tahu. Harusnya komplainnya pun ada. Jadi kalau dia untuk jalan, ada tempat lapor kemana. Ini kan tidak. Tetapi undang-undang, aturan dan segala macam libatkan masyarakat. Dan di mana keterlibatannya? Terus LSM itu lah Bang. Ya, jangan seperti itulah. yang kayak Ini masyarakat, berarti dia. betul-betul masyarakat itu tahu. Aku kalau LSM itu bukan negatif. bukan. Ngapain kita harus pakai pihak ketiga Iya. kalau bisa langsung ke pihak pertamanya gitu. Ini menarik. Hmm. Kalau bisa Bang, nanti kita kembangkan. Hmm. Kita undanglah tim Indo atau kontraktor. Kita bicara di mana gitu tadi. Untuk macam mana Bang? Refleksi kita. Ya, tahu. Ya, kami- Ya, kita kan selalu buat itu di jam Kemarin saya punya rencana, saya ajak juga Pak Burhan, ada beberapa kontraktor malah pengen juga gabung, tapi momennya belum ketemu. Jadi nanti siapalah harus abang yang undang atau Pak Burhan terserah, kasihlah tema, topiknya apa. Jangan harus ada moderator kayak tadi malam. Ya kan? Iya, itu ada, itu ada. Cuman tadi kebetulan ini kan tahun pemilu. Saya malah menghubungin, biasanya kita kan stakeholder kita aja. Tetapi stakeholder udah memberi lampu kuning. Ini Kondisinya agak sulit nih, karena ini kan untuk pemilu, kami kan tentang penting juga ini kayak gitu. Kedua, salah-salah ngomong misalnya, ini para stakeholder. Atau memang kita rubah, sekali ini nggak usah kita aja yang terlibat di situ langsung Stakeholder dalam hal ini siapa? Misalnya kita undang, misalnya lah ya, dinas PU. Oh, jangan. Enggak, yang itu saya selalu buat itu. Tiap tahun. Kecuali tahun lalu, kenapa? Enggak. Karena kami kebetulan kongresnya pas di akhir tahun. Tahun ini periode pemilu. Nah, kalau itu Enggak, ini maksudnya Ya, kalau gitu. misalnya ABCI, penyedia jasa lah. penyedia jasa dan asosiasi profesi. kelompok Ya, itu aktivis ya. Jadi kasih tahu dulu topiknya ini supaya siap juga. Ya, kita kan banyak hal yang kita lihat nih Bang ya. Kita Mas mengkritisi Budi. kompak. Kita nggak mengkritisi kosong. Ya. Yang kita lihat pembangunan ini kita suka. Dan kita senang sekali dengan pembangunan. Tapi Iya. jangan turun sekaligus kayak air banjir. Ya kan? Ini dikerjain di sini, dikerjain di sini, dikerjain di sini. Ya. Warga kota yang terganggu, nggak bisa jalan, nggak bisa segala Tapi macam. sebenarnya bukan itu aja, makanya ada studi kelayakan dan seterusnya. Kenapa? Jangan-jangan biaya proyek itu sendiri Bisa lebih murah. jauh lebih kecil dari biaya orang yang dirugikan. Artinya kalau tambah biaya rugian, mungkin udah 3 kali lipat dari biaya proyek. Ya berarti kan orang yang dirugikan tadi kan berkontribusi. Jadi biaya proyek dalam proyek itu. kalau tadinya dipikir cuma 11 miliar misalnya, Ini kayak mana lah Medan ini? Aku pengen kali lah sama nih. Yang pegang proyek ini kayak mana sebenarnya? Aku nggak ngerti. Iya kan? Kalian pegang proyek bisa, tapi selesaikan proyek ini kayak gini hasilnya. kontribusi langsung dari Mau masyarakat. lobangin cepet, mau nutupin lobang lama. Kayak mananya kita yang jadi usaha? Cuma di Medan ini kerjanya kayak gini. Kalian Contohnya lihat. kenapa dibangun Aku nggak tahu, nggak Universitas bisa dibuat sama Prima? mereka ini. Nggak ngerti lagi aku semalam nggak ada Kalau karya, pagi nggak ada customer. macet, Sir. Hari Tadi ini tuh kami customer nggak bisa bicara datang. hal yang seperti Kalian itu. bayar coba kalau jadi aku yang berusaha kayak mana Jadi, coba? Itu lah. Aku jadi Kenapa? punya pening, nak Kalau untuk tidur kita- sumpah. Kayak mana lah ini? Sitnafkom Setidaknya kalau kalian dapat tadi kami proyek, bicarakan, karena itu hal seperti karena dilobanginya kan proyek cepet kalian kan. pembangunan Tapi nutupin tidak lobangnya hanya itu lama proyek. kali kalian tahu.
ambil duit bangunan cepet. untuk masyarakat. Tapi kalau masa Untuk gini, kota. depan korek, ya Untuk belakang bagian perkembangan nutupnya. ekonomi Masa dan ini segala juga macam. harus Tapi kalau kayak dia tidak gini lakukan finishingnya dengan macam betul betul, aja kalian nah. proyek akan menjadikan Lihat dulu. hanya untuk proyek, betul kan, Ya. Mas Gun? Nah, keselamatannya dia nggak pikir keselamatan publik kah, nggak peduli dia. Jangan-jangan proyek itu hanya untuk proyek orang-orang tertentu yang memerlukan, seperti yang Mas Gun tadi bilang, kita nggak tahu sekolah mana, demi sekolah itu maka berlakulah kebijakan ini. Jadi Mas Gun, kurasa kita nggak usah banyak-banyak cerita ya Mas Burhan ya. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi Ya, tentang keselamatan ini. Kenapa? Saya cuma pengen pastikan bahwa proyek yang dibangun di Kota Medan itu tidak mengancam keselamatan siapapun. Siapapun. Ya, kira gini contoh yang paling gampang ya. Cawang Tanjung Priok, flyover itu dulu digunakan sesar bahu ya. Akibat itu biayanya mungkin melambung tinggi. Tapi itu kan pertama dalam rangka keselamatan, kedua dalam rangka kemacetan. Kemacetan yang akibat tidak selamat juga kan. Iya. Artinya ada nilai di situ ditanggung oleh proyek itu sendiri. Dan ada biaya keselamatan. Iya, biar juga terselamatkan. Jadi mendesain keselamatan kerja itu mulai dari konstruksi, dari perencanaan. Perencanaan ya. Perencanaan itu sudah harus didesain. Jadi Kalau Iya, nggak ada, dalam bola aja pun ada sekarang water break ya. Masa dunia konstruksi yang berhadapan dengan maut nggak ada water break ya kira-kira Jadi, gitu lah. Mas Gun- Water break itu yang mau masuk tadi. kurasa kayak gitu dulu lah ya. Iya. Ada ya, sementara